Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khatamun nabiyyin wal mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina wa maulana Abil Qasimil Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihil mayaminal muntajabin. Bapak Ibu shaimin, shaimat rahimakumullah, dimanapun berada, kita bersyukur kita bersua kembali dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga ibadah kita, puasa kita semuanya diterima oleh Allah SWT dan diberikan ganjaran seperti mana janjinya ketika nabinya bersabda, man shoma ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Siapa yang berpuasa dan karena iman dan berharap hisab di akhirat yang baik, maka Allah SWT akan mengampuni dosa-dosanya yang terdahulu dan yang terkemudian. Pertemuan kita kali ini adalah pertemuan kedua dan terakhir untuk surat Al-Infitar. Al-Infitar ini cuma 19 ayat saja, dan tadi pagi kita sudah baca dan tadabbur 1 sampai 10. Petang ini kita akan baca dan tadabburi ayat 11 sampai ayat 19. Ibu sekalian, Ustadz kita yang hari ini siapa nih Pak Ibu sekalian? Belum ada. Belum ada ya? Ya, jadi karena belum ada, mari kita masuk ke screen untuk sama-sama membaca ayat-ayat suci Al-Quran kita. Jadi yang mau ikut membaca pakai mushafnya sendiri, bisa buka mushaf atau kitab suci Al-Qurannya surat 82, surat Al-Infitar, ayatnya 11 sampai 19 atau 9 ayat terakhir. Mari kita masuk ke screen. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kiraman katibina ya'lamuna ma taf'alun. Kiraman katibina ya'lamuna taf'alun. Innal abrara lafi na'im. Innal abrara lafi na'im. Wa innal fujjara lafi jahim. Wa innal fujjara lafi jahim. Yaslaunaha yawmaddin. Yaslaunaha yawmaddin. Wa ma hum anha bighaibin. Wa ma hum anha bighaibin. Wa ma adraka ma yawmuddin. Wa ma adraka ma yawmuddin. Thumma ma adraka ma yawmuddin. Thumma ma adraka ma yawmuddin. Yawma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Yawma la tamliku nafsun
شيئا الحمد يومئذ لله والأمر يومئذ صدق الله العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم اللهم صل وسلم وزد وبارك على على رسول رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد ajil faraja sakhir makhraja. Terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya yang telah ikut membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga Bapak Ibu semuanya diterima puasanya dan juga ibadah-ibadah yang lain selama bulan suci Ramadan, dan menjadikan Ramadan dan ayat-ayat yang kita baca sebagai wasilah Allah SWT menerima ketakwaan kita. Surat Al-Infitar adalah surat yang ke-82. Secara bahasa artinya terbelah. Artinya terbelah. Turunnya surat ini di Mekah, maka disebut Makkiyah. Jumlah ayat 19 ayat. Dan tadi kita sudah baca sampai ayat yang ke-19. Terakhir pertemuan kita tadi pagi adalah sampai di ayat yang ke-10. Di mana Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa inna alaikum lahafizin. Dan sungguhnya alaikum, di atas kalian semuanya, lahafizin, ada penjaga. Jadi tidak ada di antara kita yang luput dari penjagaan Allah SWT. Dulu mungkin pernyataan ini kita terima begitu saja, tapi sekarang dalam dunia yang modern ini, dalam dunia ilmu pengetahuan dan teknologi ini, kita benar-benar di mana-mana ada penjaga. Hampir semua kota-kota sekarang di dunia dipasangi CCTV. Bahkan di negara-negara Cina, kota-kota di Cina, Cina daratan sana, dan Hong Kong terkadang disebut sebagai kota CCTV. Karena CCTV-nya ada di mana-mana. Di tempat-tempat yang tak terduga pun ada. Jadi disebut dengan kota CCTV, sehingga tidak ada satu pergerakan orang pun yang tidak terpantau oleh CCTV. Bahkan jemaah sekalian, pada tingkat tertentu sebetulnya kita semuanya juga sudah diawasi oleh satelit namanya. Di angkasa luar kita sana, di atas kita sekarang ada satelit. Dan di antara satelit-satelit itu ada yang fungsinya memang hanya satelit mata-mata namanya, untuk mengikuti pergerakan manusia di muka bumi. Jadi artinya apa? Sekarang tidak susah lagi dicerna, tidak susah lagi diterima bahwa di atas kita ada penjaga. Kalau kita saja untuk menciptakan ketenangan di muka bumi ini harus ada penjaga-penjaga yang disebut dengan CCTV, maka apa mungkin Tuhan tidak melakukan itu? Allah SWT jauh lebih canggih daripada kita manusia. Jauh daripada meliputi semuanya daripada kita manusia. Maka Allah SWT menyampaikan di sini, jauh sebelum manusia menemukan kamera, menemukan alat perekam, Allah sudah mengatakan dengan jelas di sini. Ayat ini turun 1400 tahun yang lalu, di mana Allah berfirman, wa inna alaikum lahafizin. Sungguh kata Tuhan, benar-benar di atas kalian itu lahafizin, ada penjaga. Jadi ada hafiznya. Seperti mana juga di dalam Al-Quran dikatakan, kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaganya. Nahnu nazzalna dzikra wa nahnu lahu lahafizun. Dan kamilah yang terus menjaganya. Nah, penjaga ini disebut dengan kiraman katibin. Jadi wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin. Jadi yang menjaga kalian itu adalah kiram. Kiram itu dari kata karim, mulia. Jadi malaikat yang mulia maksudnya. Katibin, jadi yang menjaga kita ini adalah bukan CCTV, tapi malaikat yang mulia.
katibin dan selalu mencatat. Kata-kata katibin itu selalu mencatat. Dan tidak ada yang luput daripada catatannya. Catatannya ini bukan hanya mencatat perbuatan lahiriah kita, tapi juga perbuatan batinnya kita. Bukan hanya mencatat apa yang kita perbuat dengan raga kita, tapi juga apa yang dipikirkan oleh benak kita. Jadi kiraman katibin. Jadi dia yang malaikat itu adalah mulia dan kemudian mencatat. Kata-kata mulia, untuk apa kata mulia di sini? Menunjukkan bahwa tidak ada satupun yang ditambah dan dikurangi dalam catatannya, karena menambah dan mengurangi catatan itu adalah mengurangi kemuliaan. Malaikat ini adalah kiraman, malaikat yang mulia. Dan karena dia mulia, dia akan mencatat semuanya dengan rinci, dengan detail. Dari A sampai Z-nya, seluruh aspek akan dia catat. Kiraman katibin. Jadi dari sinilah kita lihat, jemaah sekalian, kita bisa terima namanya bada. Apa sebabnya? Kalau misalnya semua perbuatan manusia sesuai dengan apa yang Allah tentukan, ya maka tentu kiraman katibin tidak dibutuhkan lagi. Kalau misalnya semua kita berbuat sesuai dengan apa yang Tuhan tentukan, ya untuk apalagi kiraman katibin, kan sudah tersimpan di Lauhul Mahfuz sebelum kita lahir, sebelum kita tercipta. Ada yang mengatakan catatan kita sudah ada 500.000 tahun sebelum kita lahir. Itu ada riwayat seperti itu. Nah, tapi adanya kata-kata kiraman katibin menunjukkan bahwa ada pilihan-pilihan yang Allah berikan kepada kita, yang kemudian kita bisa berbuat atas dasar pilihan itu. Sehingga perbuatan kita yang tercatat adalah sesuai dengan apa yang kita lakukan secara aktual, secara faktual, secara sesungguhnya, sesuai dengan pilihan kita. Pilihan kita itu bisa berdasarkan akal pikiran kita, bisa berdasarkan pengaruh pihak lain, pengaruh teman, pengaruh macam-macam, pengaruh iblis, setan, dan sebagainya. Jadi bisa berdasarkan pengaruh-pengaruh itu. Tapi apapun perbuatan kita, entah karena pengaruh orang luar atau siapa, intinya kita yang berbuat, dan karena kita harus bertanggung jawab. Di akhirat tidak ada tempat untuk menyalahkan setan. Karena kalau keburukan nanti di akhirat kita salahkan setan, maka tentu tidak ada orang masuk neraka. Kenapa? Semuanya akan menyalahkan setan. Ini bukan maunya saya, Tuhan. Saya melakukan ini semata-mata karena dipengaruhi oleh setan. Tidak seperti itu. Begitu kita yang memutuskan dan melakukannya, maka itu adalah tanggung jawab kita. Tidak bisa kita lemparkan tanggung jawab itu kepada setan, iblis, dan teman kita. Itulah sebabnya benar-benar ketika kita akan berbuat perbuatan itu, kita harus timbang baik-baik. Kita harus pikirkan baik-baik. Dan alat untuk itu sudah ada. Yang pertama, Allah berikan kepada kita akal sehat. Kalau akal sehat kita tidak bekerja, maka Allah tidak tuntut kita. Makanya anak-anak tidak dituntut karena akalnya dianggap belum akil balik, belum sehat, belum sempurna. Nah, kalau kita akalnya sudah mumpuni namanya, sudah sempurna, maka dituntut di akhirat. Yang kedua, Allah berikan kepada kita tuntunan, yaitu kitab suci. Akal kita selalu mendorong kita untuk mencari yang benar dimanapun berada. Dan karenanya manusia itu mengkoleksi banyak buku-buku. Bapak, Ibu-ibu biasa masuk ke dalam rumah orang-orang yang belajar, pembelajar lah, yang well educated. Maka biasanya mereka itu di rumahnya banyak sekali buku, di lemarinya berlemari-lemari buku, berjilid-jilid buku, banyak bukunya, bisa sampai ribuan bukunya. Kan menjadi naib namanya Pak Bu sekalian. Kalau di rumah kita ada ratusan atau ribuan buku, tapi kita tidak pernah mempelajari kitab suci manapun juga, termasuk kitab suci Al-Quran. Harusnya kalau kita memang terdorong untuk mencari kebenaran, maka kita harus pahami bahwa kebenaran itu tidak terbatas pada satu buku tertentu. Kita harus mencari pada buku-buku yang lain. Kalau kita tadinya adalah belajar ilmu ekonomi, dan ternyata dalam ekonomi itu tidak menyodorkan kebenaran yang sifatnya mutlak, maka kita harus cari kebenaran di tempat lain. Karena selama itu masih relatif, sebetulnya bukan kebenaran. Kebenaran itu ya kebenaran, tidak relatif. Kalau relatif kan berarti bisa benar, bisa salah. Nah, kebenaran itu kebenaran. Dan semua yang ada di muka bumi ini adalah merupakan bagian tak terpisahkan daripada totalitas kebenaran itu. Jadi namanya kebenaran itu bersifat totalitas.
totality, bersifat holistik. Tidak bisa dipotong-potong. Jadi kalau ada parsialitas-parsialitasnya, kita sebut saja benar, 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 dan benar, bukan kebenaran. Jadi di dalam lingkup kebenaran atau di dalam himpunan semesta kebenaran, itu ada kata-kata benar, 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 dan benar saja. Bukan kebenaran, bukan al-haq. Dalam bahasa Al-Quran itu hanya sidq, benar saja. Kalau al-haq, kebenaran itu adalah meliputi segala-galanya. Di dalam Al-Quran kita tidak menemukan bentuk jamak daripada al-haq. Semuanya berbentuk tunggal. Jadi ada kata-kata sidq atau kasadik, itu adalah juga. Ada kata-kata sahih, ada juga. Jadi istilah dalam bahasa Arab dan Al-Quran itu bermacam-macam. Kiraman katibin. Jadi malaikat itu mulia dan karena tidak mungkin mencatat yang bertentangan dengan kebenaran. Kebenaran artinya bahwa kita melakukan, dia mencatat sesuai dengan apa yang kita lakukan. Tidak ditambah dan tidak dikurangi. Itu namanya kebenaran versi kata kiraman katibin. Jadi jemaah sekalian berbahagia, kita harus camkan baik-baik ini adanya disebut dengan katibin ini. Yang mencatat. Kemudian kita masuk ke ayat 12. Ini Ibu sekalian berbahagia, gambar ini bisa dipakai orang untuk Bunda Maria dengan putranya, bisa dipakai oleh Fatimah dengan putranya. Gambar ini. Tetapi jemaah sekalian berbahagia, memang Fatimah tidak disebutkan secara spesifik dalam Al-Quran, yang disebutkan adalah Maryam, tetapi kita tahu jemaah sekalian berbahagia, orang di sekitar Fatimah, terutama ayahnya, ayahnya itu kan adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Ya harusnya juga putrinya harus menjadi yang terbaik. Sayyidatun Nisa'il Alamin, harusnya seperti itu. Kalau Maryam saja bergelar Siddiqah, maka harusnya juga putrinya adalah Siddiqah. Seperti itu. Dan kalau putra daripada Maryam itu adalah suci, maka harusnya juga putra dari Fatimah. Kenapa? Karena ya kalau tidak begitu berarti Nabi Muhammad tidak ada tanda kalau dia menunjukkan dirinya sebagai Sayyidul Anam, sebagai sayyidnya makhluk. Sayyidul Wujud, sebagai penghulunya para wujud selain daripada Allah tentunya. Sebagai Khatamun Nabiyyin ataukah Sayyidul Nisa Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Seperti itu. Nah, dengan demikian ya sebagai harusnya kalau Maryam saja yang ayahnya adalah Maryam yang hanya dua kali disebutkan dalam Al-Qur'an, apatah lagi Fatimah Zahra yang merupakan nabi, ayahnya yang merupakan nabi yang Allah dan malaikat selalu berselawat kepadanya. Ya'lamuna ma taf'alun. Nah itu tadi, malaikat kiraman katibin tadinya ya'lamuna, ini mengetahui. Ya'lamuna ma taf'alun, apa saja yang kalian kerjakan. Jadi dia akan tahu apa yang kita kerjakan. Jadi dari sini kita lihat bahwa tidak ada satupun yang luput daripada kameranya Allah SWT yang disebut dengan kiraman katibin. Jadi ya'lamuna ma taf'alun. Dia mengetahui apa yang kalian kerjakan. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa tidak ada satupun yang luput dalam semesta ini, terutama perbuatan kita. Yang kita bicarakan di sini terutama perbuatan manusia yang dilakukannya secara sadar. Baru kemudian setelah ya'lamuna ma taf'alun dan kita tadi berikan gambaran, maka kemudian innal abrara, tiba-tiba muncul kata innal abrara lafi na'im. Bapak Ibu sekalian coba cari di dalam Al-Quran kata al-abrar. Itu hanya kita menemukan 5 kali. Begitu sedikitnya kata al-abrar. Kalau kata takwa, bertakwa banyak dalam Al-Quran. Tapi kata al-abrar itu sangat sedikit sekali. Ya. Sangat sedikit sekali. Innal abrara lafi na'im. Hanya ada 5 kata dalam Al-Quran. Yang pertama kita temukan di surat Ali Imran. Ayat 193. Yang meminta kita yang berdoa tawaffana ma'al abrar. Terus kita temukan di dalam surat Al-Insan, baru kita lewati surat Al-Insan. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Kemudian di surat ini, surat Al-Infitar, ini ada di sini ayat 13. Dan nanti di surat Al-Mutaffifin 2 kali muncul.
Jadi ada 5 totalnya. Jadi sekalian kata al-abrar ini sedikit sekali kita temukan dalam Al-Quran. Ini menunjukkan ini bukan sembarangan orang. Ya. Ini adalah orang tertentu, dan ini kata al-abrar di dalam surat Al-Insan itu merujuk kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Sayyidatu Fatimah Zahra. Ketika keduanya berpuasa, bernazar, karena anaknya dua putranya sakit, Hasan dan Husain, dan diberikan kesembuhan, dan dia bernazar kalau sembuh dia berpuasa. Lalu kemudian pada saat akan berbuka puasa, datanglah anak yatim. Hari pertama adalah orang miskin, yatim, kedua, ketiga, kemudian tawanan perang. Kita sudah terangkan. Innal abrar yashrabuna min ka'sin kana midaju kafura aina yashrabu biha ibadullahi fajira tafjira yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarru mustatira wa yut'imuna at'ama ala hubbi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura, dan seterusnya. Jadi itu adalah al-abrar yang kita temukan dalam surat Al-Insan, baru kita lihat. Jadi itu kualifikasinya berat sekali, ya, berat sekali. Karena dalam keadaan berpuasa, makanannya terbatas, makanan yang disiapkan untuk berbuka puasa tiba-tiba diberikan kepada orang miskin di hari pertama karena dia datang dalam keadaan lapar. Hari kedua bersiap untuk berpuasa diserahkan lagi kepada anak yatim yang datang juga dalam keadaan lapar. Hari ketiga sudah dipersiapkan, datang lagi tawanan perang yang sudah mengatakan beberapa hari tidak makan. Sehingga Fatimah dan suaminya yaitu Ali bin Abi Thalib pada saat itu tidak pernah berpuasa dengan makanan yang cukup. Dia hanya minum air putih lagi, puasa lagi besoknya. Seperti itu. Sampai dikatakan ketika Nabi menjumpainya pada hari yang ketiga, hari ketiga terakhir, hari ketiga akhir menjelang buka puasa atau malamnya, Fatimah dan Ali berdiri seperti gemetaran. Kenapa? Karena 3 hari berturut-turut berpuasa. Dan ini artinya tidak ada yang memiliki seperti ini. Ya. Kalau kita berbuka puasa, mana yang ada menyerahkan makanannya? Pasti kita berpikir, lah saya akan berpuasa. Baru bahkan kemudian mengatakan, innama nut'imukum liwajhillah. Kami memberikan makan kepada kalian semata-mata karena Allah SWT, karena keridhaannya, mengejar ridhonya. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami tidak berharap dari kalian balasan dan bahkan ucapan terima kasih. Ini al-abrar. Nah, kemudian saudara kita lihat pada al-abrar yang lain. Kita lihat di surat Al-Mutaffifin. Ya, ini tadi surat Al-Insan tadi kita sudah baca ini, innal abrar yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Ini adalah lawan daripada ini, inna atadna lil kafirin. Jadi ada 2. Syukur dan kafir ini. Karena di atas ini dikatakan inna hadainahus sabila. Sungguh kami telah menggait, membimbing manusia untuk menempuh jalan yang telah kami berikan kepadanya, yaitu akal pikirannya. Tetapi manusia terserah manusia. Imma syakira wa imma kafura. Apakah dia mau menggunakannya atau dia mau menolak menggunakannya. Jadi kita artikan saja apakah dia mau menggunakannya, yaitu syukur, syakira, atau mau menolak. Menolak itu kafura. Atau menolak untuk menggunakannya. Terserah mau bersifat rasionalkah atau bersifat irasionalkah. Mau akliyakah atau mau jahiliyakah. Jadi mau akiliyakah atau mau jahiliyah, terserah. Ini adalah akal, akliyah, ini adalah jahiliyah. Jadi terserah kita, kata Tuhan. Ima ini adalah tergantung kita. Ya. Maka dikatakan ini terjemahnya ada yang bersyukur, ada pula yang kufur. Jadi terserah kita. Ya. Nah, adapun orang-orang yang kufur disebutkan di sini inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira. Cuma 4 ayat. Satu ayat 4. Ayat berikutnya langsung pindah kepada al-abrar dan ini dibahas sampai di bawah, panjang sekali. Jadi artinya bahwa al-insan yang sesungguhnya adalah al-abrar ini. Inilah manusia sejati, inilah insan kamil. Yaitu siapa? Al-abrar ini. Innal abrar yasrabuna dan seterusnya. Kemudian kita lihat misalnya di dalam surat Al-Mutaffifin. Ayat 18. Kalla inna kitabal abrari lafi illiyin. Surat Al-Mutaffifin ini surat berikutnya kita bahas. Insyaallah besok pagi kita mulai bahas. Jadi kalla sekali-sekali tidak, inna kitabal abrar. Karena bicara tadi kiraman katibin.
Tadi bicara tentang kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Jadi kalla inna kitabal abrari lafi ilyin. Sekali-sekali tidak, sesungguhnya kitab catatan al-abrar itu adalah lafi, benar-benar di, benar-benar fi. Lafi itu la, taukid, lamin taukid, fi. Benar-benar berada pada. Ilyin. Ini Pak sekalian, kalau kita hilangkan harakat-harakatnya, tulisannya adalah ain, lam, ya. Ya dan nunnya menunjukkan jamak. Ya, jadi kalau kita hilangkan ini, ya ini kan ya dan nun menunjukkan bentuk jamak. Ya, iliyin sebetulnya. Artinya karena asal kata dasarnya itu ada ain lam ya. Ya, ain lam ya menjadi iliyin. Ya. Wa ma adraka ma iliyun, berubah lagi yun, karena tadi kan jamak ini wawunya ini bisa berubah jadi ya. Jadi di sini adalah iliyin ya. Ya. Kenapa? Karena ada fi di sini, ada huruf jar. Ya. Karena di sini tidak ada huruf jar, ini adalah marfu, maka dia menjadi waw. Jadi artinya apa? Waw dan nunnya bisa kita coret. Kata dasarnya ain lam ya. Coba kita lihat mas sekalian. Jadi kalau kita coret ya, apa waw dan nunnya ini adalah yang ini tulisannya. Ya. Kalau kita coret tadi waw dan nunnya ini, ya kita coret ini. Karena ini hanya tanda jamak saja. Ya. Yang ada adalah ya. Yang ada adalah ya ini. Ain lam ya. Ya, inilah jelas kisah bagian. Tulisan ini bisa dibaca ala kalau dia menjadi huruf jar, tapi ini bukan huruf jar ini. Ini adalah isim. Ya. Jadi bukan ala, karena ala itu adalah keterangan tempat. Ya. Jadi ini adalah ain lam ya. Nama Allah juga dalam Al-Quran dan kata ini juga Aliyul Azim. Ingat. Jadi dalam surat Al-Baqarah ayatul kursi itu Aliyul, ada di sini ain lam ya. Nah, jadi mas Kaisar bahagia ini artinya apa ini kalau kita ini artikan ini nama baru kemudian ini waw. Ya. Jadi kalau ini adalah ain lam ya dan kita artikan ini adalah nama, baru ini adalah waw, ya berarti kita katakan orang-orangnya ini. Ya, seperti itu jemaah sekalian. Karena waw menjadi jamak. Wa ma adraka, dan ini dipertanyakan setelah Allah mengatakan kalla, sekali-sekali tidak. Inna fi kitabil abrari la fi illiyin wa ma adraka ma illiyun. Tahukah kamu apa itu illiyun? Jadi ini penting sekali. Wa ma adraka ma illiyun. Ya. Kitabun marqum, ini tadi. Kitabun marqum. Ya. Kitab yang tertulis, yang tercatat, berisi catatan. Marqum ini bisa kita terjemahkan bahasa Melayu, kitab yang merangkum. Marqum supaya mirip-mirip, merangkum, marqum. Jadi kitab yang merangkum seluruhnya. Jadi kitab yang merangkum seluruhnya. Nah, apakah kitab yang merangkum seluruhnya? Merangkum seluruh apa namanya? Merangkum seluruh pengetahuan. Ya, kitabun marqum, dan ini yang disebutkan juga di dalam surat Yasin. Kita lihat surat Yasin di sini. Ya. Kita lihat surat Yasin ya. Kita ke sini dulu ya, surat Yasin. Ayatnya 12. Jadi Yasin gampang mengingatnya. Ayatnya 12 ya. Inna nahnu nuhyil mauta. Sungguhnya kami yang menghidupkan yang mati. Wa naktubu, dan mencatat, lagi-lagi mencatat. Maqaddamu, apa yang mereka kerjakan. Wa asarhum, dan jejak-jejak mereka. Wa kulla syai'in, dan segala sesuatu. Ahsainahu, kami kumpulkannya, kami rangkum. Fi imamin mubin, di dalam imam yang nyata. Ini fi imamin mubin. Nah, jadi ini sama dengan ini tadi, kata-kata ini tadi mana? Kata-kata yang ada di dalam surat sebelumnya tadi, surat Al-Mutaffifin ini. Kitabun marqum. Wa ma adraka ma illiyun. Kitabun marqum. Kitab yang merangkum segala-galanya. Ini adalah kitab yang merangkum segala-galanya. Baru kemudian yashhaduhul muqarrabun. Yang bisa menyaksikan langsung adalah al-muqarrabun. Yashhaduhul muqarrabun, menyaksikan, syuhud adalah yang muqarrabun, orang yang terdekatkan. Kan ini menunjukkan Bapak Ibu sekalian, ini bukan sembarangan jemaah sekalian ini. Karena ada kata-kata yashhaduhul muqarrabun.
Yang bisa menyaksikannya langsung itu adalah al-muqarrabun, orang-orang didekatkan, bukan muqarribun. Ini muqarrabun sama timbangannya dan mukhlasun, bukan mukhlisin tapi mukhlasun. Ya, muqarrabun, mutahharun itu sama. Wazan bahasanya, timbangan bahasanya. Jadi muqarrabun, mutahharun. Mutahharun tersucikan, ya. Muqarrabun didekatkan, bukan dekat, didekatkan. Muqarrabun. Ya, mutahharun disucikan. Mukhlasun terikhlaskan, tersucikan juga. Innal, baru lagi. Innal abrara. Sungguhnya al-abrar itu lafi benar-benar berada pada naim. Innal abrara lafi naim. Jadi ini semuanya menunjukkan kepada kita bahwa ini pasti bukan sembarangan yang disebut dengan iliyun di sini. Ya. Wa ma adraka ma iliyun ini mirip dengan surat Al-Hijr. Nanti kita ketemu surat Al-Hijr juga di sini. Ya. Kita nanti berbicara juga tentang ini. Nah, kita Al-Hijr nanti sebelum sampai ke ayat ini, nanti kita akan ketemu lagi surat ini, surat Al-Hijr nanti. Kita kembali dulu ke sini. Jadi kesimpulannya kata-kata iliyun ini bukan sembarang. Jadi ya'lamuna ma taf'alun innal abrara. Sesungguhnya al-abrar itu ya, yang cuma 5 dalam Al-Quran, ingat cuma 5 dalam Al-Quran. 1 di dalam surat Al-Insan tadi, innal abrar yashrabuna min ka'sin kana mizajura. Yang kedua ini, yang ketiga dan keempat tadi surat Al-Mutaffifin, yang kelima dalam surat Al-Imran. Ini surat Al-Imran. Ini adalah ayat 193. Rabbana innana, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami sami'na telah mendengar munadian, panggilan. Munadian itu panggilan. Yunadi, orang yang memanggil. Yunadi, memanggil. Ini kata kerjanya. Lil iman, untuk beriman. Jadi memanggil untuk beriman. An aminu, agar kalian beriman, agar kita disuruh beriman. Birabbikum, kepada Tuhan kalian. Maka kami menjawab fa'amanna, maka kami pun beriman. Setelah itu baru berdoa, Rabbana, wahai Tuhan kami, faghfir lana, ampunilah dosa-dosa kami, faghfir lana dzunubana, ampunilah dosa-dosa kami. Wa kaffir anna sayyi'atina, dan tutupilah dari kami sayyi'atina, keburukan-keburukan kami. Wa tawaffana ma'al abrar, dan wafatkanlah kami bersama dengan al-abrar. Jadi tawaffana ma'al abrar. Cuma Bapak sekalian, di masyarakat kita ini menjadi tidak terkenal ayat ini. Kenapa diganti dengan adkhilnal jannata ma'al abrar? Adkhilnal jannata. Bagaimana kita bisa masuk surga bersama dengan al-abrar kalau kita tidak mati bersama dengan mereka? Artinya apa? Cara mati kita sama dengan mereka. Dan inilah yang diajarkan di dalam doa. Rabbi ja'al mahyaya. Ya, Allahumma ja'al mahyaya. Jadi begitu doanya. Allahumma ja'al mahyaya mahya Muhammadin wa ali Muhammad wa mamati mamata Muhammadin wa ali Muhammad. Ya Allah, jadikanlah hidupku seperti hidupnya Muhammad dan keluarga Muhammad, dan jadikanlah matiku seperti matinya Muhammad dan keluarga Muhammad. Nah, ini baru sejalan dengan ini. Tawaffana ma'al abrar. Kalau di tempat lain diganti ada khilna, harusnya tawaffana. Karena bagaimana kita masuk surga bersama abrar kalau matinya kita tidak seperti mereka? Artinya kita mati bersama dengan mereka, bersama dengan kelompok mereka, al-abrar ini. Tawaffana ma'al abrar. Jadi al-abrar ini juga yang disebut dengan siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang yang bernikmat kepada mereka. Di antaranya adalah al-abrar ini. Tawaffana ma'al abrar, seperti itu. Jadi innal abrara lafi na'im. Jadi kalau ingin mendapatkan kenikmatan sejati, ya harus bersama dengan al-abrar. Karena dikatakan innal abrara, berada dalam kenikmatan. Makanya tadi kita diminta tawaffana ma'al abrar. Jadi kalau kita tidak bersama dengan mereka, maka di akhirat bagaimana kita bisa bersama dengan mereka? Kalau tidak bersama dengan mereka, bagaimana kita bisa merasakan kenikmatan hakiki nanti di akhirat? Jadi syarat untuk mendapatkan kenikmatan hakiki di akhirat adalah kita harus ma'al abrar, bersama dengan al-abrar. Innal abrara lafi na'im, karena al-abrar itu
benar-benar. Ini pakai lam taukid. Ini lamnya namanya lam taukid, lam stressing, lam penekanan, ya, lam underline ini, ya. Benar-benar, sungguh-sungguh berada di dalam kenikmatan. Lafi naim. Sebaliknya, jadi ada innal abrara, ada sebaliknya Pak, innal fujara, begitu. Jadi innal abrara sebaliknya adalah innal fujara. Jadi innal abrara lafi naim wa innal fujara lafi jahim. Jadi lawannya ini. Jadi lawannya adalah ini. Kalau ini benar-benar berada juga fi, tetapi di mana? Di neraka jahim nih. Di dalam penderitaan. Jadi kalau innal abrara lafi naim, maka kebalikannya wa innal fujara lafi jahim. Jadi manusia berdasarkan ayat ini cuma dua kelompok saja di akhirat. Mereka yang masuk lafi naim dan mereka yang masuk lafi jahim. Kita terserah memilih. Sama tadi di surat Al-Insan, imma syakira wa imma kafura. Nah ini kafura ini. Imma syakira imma kafura. Tapi kalau dia kafura, inna atadna lil kafirina salasila wa aglala wa sa'ira. Salasila wa aglala wa sa'ira. Tetapi kalau Allah berkata innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura aina yashrabu biha ibadullah fajruna tafjira. Jadi cuma dua Bapak Ibu sekalian. Dan sejak awal juga sudah sampaikan jiwa manusia itu cuma punya dua kecenderungan. Ada kecenderungan untuk takwa, satunya lagi untuk fujar. Jadi kita lihat di sini nih ya. Kita lihat lagi kembali surat Asy-Syams. Surat Asy-Syams. Ini dia. Ayat 7. Wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujur. Ini fujur ini menjadi fujar. Fa'alhamaha fujar ya. Kalau fujur sifatnya fujar orang-orang yang fujur. Itu jamak daripada orang-orang fujur. Jadi orang yang fajir namanya fujar. Jadi fa'alhamaha fujuraha. Jadi fujur bentuk orangnya, fajir bentuk jamaknya fujar. Jadi falhamaha fujuraha. Maka Allah mengilhamkan, berikan potensi kepadanya fujuraha wa taqwaha. Jadi boleh dikatakan pemimpinnya orang bertakwa itu namanya al-abrar. Karena ini satu arah, ini fujuraha taqwaha. Kalau orang bertakwa ini bisa berlaku pada siapapun juga, termasuk kita, makanya disuruh berpuasa. Tetapi kalau untuk menjadi al-abrar tidak cukup dengan puasa. Ini adalah orang pilihan saja, makanya cuma ada 5 kata dalam Al-Quran. Jadi kata al-abrar itu cuma 5 kata di dalam Al-Quran. Ya. Cuma 5 kata. Sama dengan jumlah manusia yang ada di dalam selimut. Ya. Kan ada namanya manusia selimut. Namanya ahli kisah, itu manusia selimut namanya. Ya, itu sama dengan jumlahnya. Jadi kita lihat. Jadi kata al-abrar ini, kata al-abrar. Kata al-abrar. Ya. Al-abrar. Kata al-abrar. Satu. Yang kedua adalah surat Al-Insan. Ya. Al-Insan. Ya, tadi ayat berapa tadi? Ayat 5 kalau tidak salah ya. Berarti dicek lagi. Ya, kita lihat di sini tadi. Ya. Surat Al-Insan tadi di sini mana Al-Insan ini. Ya. Surat kita tidak lihat di sini. Kita sudah buka tadi. Nah, ya, sudah lewat ya. Ini jadi. Ya, Al-Insan. Ayat 5 betul ini. Innal abrara yashrabuna. Jadi Al-Insan. Al-Insan ayat 5. Ini Al-Imran, ini Al-Insan, ini Al-Insan. Yang ketiga adalah surat Al-Mutaffifin, ya, surat Al-Mutaffifin. Surat Al-Infitar dulu, ya. Surat Al-Infitar. Ya, surat Al-Infitar tadi ayat berapa tadi? Ini dia.
Ya, ini adalah ayat 13 tadi. Innal abrara lafi na'im tadi ayat 13 ya. 13. Dan 4 ya surat Al-Mutaffifin. Mutaffifin. Ayatnya 18 ya. 5 Al-Mutaffifin juga ayatnya kalau tidak salah tadi 22 ya. Nanti dicek lagi. Jadi cuma 5 Pak sekalian. Coba lihat. Cuma 5 kata al-abrar dalam Al-Quran bisa dicari di dalam di search di Al-Mujam, bisa kita tulis al-abrar cuma 5. Persis sama dengan insan manusia yang ada di dalam selimut. Ini sudah dengan ahlu kisah. Yaitu ahlu kisah itu adalah ketika turun surat 33 innama yuridullah liyudhiba ankum rijza ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Lalu kemudian Nabi mengambil selimut dan memanggil 5 orang bersama dirinya di sana. Dirinya. Lalu kemudian dia panggil juga anaknya, putrinya Fatimah, panggil suaminya Ali, panggil cucunya Hasan dan Husain. 5 semuanya. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Seperti itu Pak Bos sekalian. Nah, jadi kita kembali lagi ke sini. Jadi wa innal fujjara lafi jahim. Jadi lawannya adalah fujjar. Cuma 2 saja di akhirat, sorga neraka. Sorga tadi adalah yaitu al-abrar lafi na'im, sedangkan neraka adalah al-fujar lafi jahim, cuma 2. Nah sekarang ya Mas Kaisar bahagia, la ikra fid din, agama tidak boleh dipaksakan. Kenapa? Harus dipilih. Harus berdasarkan pilihan sadar kita. Jadi harus kita pilih berdasarkan pilihan sadar. Tidak boleh dipaksakan, tidak boleh ditakut-takuti. Pokoknya kita harus memilih dengan sadar. Di mana kita ikut pada al-abrarka atau ke al-fujarka. Kalau kita mengikuti Al-Quran, sudah ada tadi doanya tawaffana ma'a. Itu berkata kata ma'a. Kenapa? Karena rasanya kita susah untuk menjadi al-abrar. Berat sekali Pak sekalian. Kalau kita lihat ciri-cirinya di dalam surat Al-Insan. Jadi paling tidak kita ma'a saja, bersama saja. Sama dengan ma'ar Rasul. Jadi kita tidak bisa untuk sampai pada tingkat itu, berat sekali. Kalau bertakwa bisa, tapi kalau menjadi al-abrar ini adalah perkara yang tidak gampang. Maka kita cuma diminta tawaffana ma'al abrar, bukan tawaffana abraran. Kalau kita mengatakan tawaffana abraran, berarti wafatkanlah kami sebagai abrar, ya. Atau tawaffana fil abrar, dalam keadaan al-abrar. Ya, atau tawaffana al-abrara. Tidak begitu ayatnya. Tetapi tawaffana ma'a, jadi ada ma'anya. Kata ma'a itu kan berarti kita bukan al-abrar. Ya, bersama saja. Yang namanya bersama seperti kan misalnya innallaha ma'as sabirin, berarti orang sabar itu bukan Allah. Ma'a, Allah bersama orang sabar. Ya, ma'as sabirin. Jadi tetap ada dualitas di sana. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang sabar. Jadi Allah tersendiri, sabar tersendiri, orang sabar tersendiri. Tapi yang menyatukannya kata ma'a, innallaha ma'as sabirin. Nah, jadi ma'a di sini kan tetap 2 hal. Cuma dia memiliki lingkup yang sama. Disebutlah dengan ma'a. Jadi kita diminta tawaffana ma'al abrar. Lalu kita kembali ke sini, al-fujar, karena lawannya adalah al-fujar. Al-fujar ini adalah lafi jahim, lafi jahim. Yaslaunaha yaumaddin. Dia akan memasukinya. Memasuki apa? Memasuki jahim ini. Kapan? Yaitu yaumuddin, pada hari agama. Kata yaumuddin ini pertama kali kita temukan dalam Al-Quran di dalam surat Al-Fatihah. Di ayat Maliki Yaumiddin. Jadi Maliki Yaumiddin. Di sana kita pertama kali ketemu yaumuddin. Ad-din secara bahasa kan adalah agama. Ad-din, inna dina indallahil Islam. Itu ad-din di sini muncul. Inna din indallah. Ad-din di sisi Allah adalah al-Islam. Ya. Wa may yabtaghi ghairal Islam din. Siapa yang mencari agama selain daripada Islam, wa may yabtaghi ghairal Islam din, fala yuqbala minhu. Wa fil akhirati minal khasirin. Dia tidak akan diterima dan dia termasuk orang merugi nanti di akhirat. Nah, jadi din ini adalah agama. Din itu artinya peraturan. Karena agama itu kan peraturan. Peraturan itu supaya kita teratur. Makanya
diterjemahkan menjadi bahasa Melayu agama atau ugama. Tapi kalau di Indonesia agama. A itu artinya tidak, gama artinya kacau. Jadi agama tidak kacau. Jadi ad-din itu peraturan sehingga kita tidak kacau. Yaslaunaha yaumadin. Mereka kemasukinya pada hari yaumidin. Baru kemudian Allah bertanya di ayat berikut ini. Ini adalah kitab suci. Ya, melahirkan, coba lihat. Kitab suci itu melahirkan cahaya. Cahaya yang kita lihat melahirkan tanda-tanda hati, tanda-tanda kasih sayang. Wa ma hum anha bighaibin. Jadi tadi innal fujjara lafi jahim yaslaunaha yaumaddin wa ma hum anha bighaibin. Mereka tidak bisa lari daripada jahim itu yang akan mereka masuki tersebut. Jadi yaslaunaha yaumaddin, tidak bisa lari, harus masuk ke sana. Wa mahum anha bighaib, dan mereka tidak bisa gaib, mereka tidak bisa lari. Ya. Ini kata-kata gaib di sini lari. Ya, mereka tidak bisa gaib, tidak bisa beralasan. Ya, kalau di kita kan sering gaib. Ya. Jadi kalau kita, apalagi kalau dapat pelajaran yang berat, biasanya kita gaib dulu, kan begitu. Kalau di dunia, tapi kalau di akhirat tidak bisa kita gaib. Kalau di dunia bisa kita gaib dari kelas. Ya. Kalau ada kelas, kita bisa gaib. Mana ini? Gaib. Ya, kamu gitu. Tapi kalau di neraka nanti Pak Bus kan tidak ada yang bisa. Mana si A? Gaib. Tidak bisa. Mana fujar? Gaib. Tidak bisa. Ya. Pokoknya mahum, tidak ada tempat bagi mereka anha dari jahim itu bighaibin, untuk menghilang, untuk gaib. Baru kemudian ditanya, wa ma adraka ma yaumuddin. Kembali tadi ke ayat 15. Yaslaunaha yaumaddin. Wa ma adraka ma yaumuddin. Tahukah kamu apa itu yaumuddin? Tahukah kalian apa itu ma yaumuddin? Apa itu yaumuddin? Jadi kan penting sekali. Wa ma adraka ma yaumuddin. Berarti pada saat itu benar-benar kita akan dinilai berdasarkan kitab suci Al-Quran. Karena ad-din itu adalah Al-Quran. Kan peraturan tadinya. Peraturan ini dari Allah. Dikatakan laisal Islam bidunil Quran. Kenapa? Karena al-Islam ini adalah ad-din, maka ad-dinnya adalah Al-Quran. Jadi dengan demikian, wa ma adraka ma yaumuddin. Tahukah kamu apa itu yaumuddin? Diulangi lagi di sini dibahas sekalian berikutnya. Ya. Ini di antara simbol-simbol agama samawi. Summa, kemudian ma adraka ma yaumuddin. Diulangi lagi. Summa, kemudian ma adraka ma yaumuddin. Kemudian tahukah kamu ma yaumuddin? Tahukah kamu, kita membahas panjang lebar adraka ini pada saat surat Abasa. Ya, wa ma yudrika lallahu yazakka. Jadi tiba-tiba kak di situ muncul Nabi Muhammad kan. Padahal tadinya katanya orang ketiga, Abasa wa tawalla. Nah, summa ma adraka ma yaumuddin. Kemudian tahukah kamu apa itu yaumuddin? Ma adraka, tahukah kamu apakah itu yaumuddin? Nah, jadi Mas sebagai sebelum kita lanjut mendapatkan jawabannya di ayat terakhir 19, ini kita temukan di beberapa ayatnya di dalam Al-Quran. Ya, kita temukan di sini. Mana tadi ini? Kita lihat di sini, surat Al-Hijr. Ya. Surat Al-Hijr ini adalah surat 15 ayat 35. Ini adalah iblis. Ini kan cerita surat Al-Hijr ini adalah cerita ketika Allah menyuruh seluruh makhluk, terutama malaikat, sujud kepada manusia. Ini kan permulaannya di atas. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basyaran min salsalin min hama'in masnun. Wa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Wasajadu, maka sujudlah mereka semuanya kecuali iblis. Ya, lam yakun minas sajidin. Baru kemudian kita teruskan di sini. Kesimpulannya adalah kemudian iblis dilaknat. Sampai kapan? Ini. Wa inna alaika lakna. Dan sungguhnya atasmu, wahai iblis, al-lakna, mendapatkan laknat. Ila yaumiddin, sampai hari kiamat. Jadi, kalau kita lihat tadi sejalan. Lihat siapa itu adalah al-fujar. Ya pengikutnya iblis. Dan karenanya dilaknat juga. Di mana? Sampai hari kiamat. Yaslaunaha yaumaddin tadi. Yang akan masuki pada hari agama. Ya. Sama dengan ini. Inna alaika laknata ila yaumiddin. Sampai hari yaumiddin. Ya.
Qala, maka kemudian iblis berdoa, Rabbi, wahai Tuhanku, karena engkau telah melaknat aku, fanzirni ila yaumi yubasun. Beri tangguhlah, kesimpulannya dikasih tangguh. Ini juga kita temukan dalam surat Asy-Syu'ara. Ya. Surat 26 ayat 82. Walladzi atma'u ayyaghfira li khati'ati yaumaddin. Ini kata-kata Nabi Ibrahim. Di atas ini kalau aku lapar, dialah yang beri kenyang. Kalau kita lihat di atas ini, ya. Dan terakhir baru kemudian dikatakan ini, ya. Kalau kita lihat ke atas ini, kita mulai dari 80 nih. Wa idza maridtu fahuwa yashfin, kalau aku sakit dia menyembuhkan. Walladzi, dan dialah yang yumituni, mematikan aku. Summa yuhyin, baru kemudian menghidupkan aku. Baru walladzi, ya. Baru walladzi, mana tadi nih? Walladzi yumituni summa yuhdin. Walladzi, dan yang, maksudnya dia Allah yang atma'u, yang saya sangat inginkan, an yaghfirali, untuk mengampuniku, khati'ati, kesalahanku, yaumaddin. Walladzi atma'u ay yaghfirali khati'ati yaumaddin. Dialah satu-satunya yang bisa mengampuni kesalahan-kesalahan kita nanti di hari akhirat, yaumaddin. Ya, jadi sama. Jadi kita menemukan kata yaumaddin di sini. Jadi yaumaddin ada beberapa tempat. Jadi summa ma adraka ma yaumaddin. Jawabannya di sini. Ya, di ayat terakhir surat Al-Infitar. Jadi ini adalah ibarat akhirat, kita tinggal sendiri, Bapak sekalian. Kita lari-lari kemana, tidak ada siapa-siapa lagi. Ya, seperti inilah. Ya, kita bersama dengan yang lain, tapi kita seakan-akan berada pada terowongan yang tidak ada habis-habisnya. Berlari mencari pertolongan dan tidak pernah ketemu pertolongan itu. Yauma la tamliku nafsul li nafsin syai'a. Yang namanya yaumuddin itu adalah hari yang pada saat itu la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Jadi nafsun itu tidak memiliki lagi ini. Tidak memiliki lagi ini. La tamliku. Jadi setiap diri tidak memiliki. Tidak memiliki apa? Tidak memiliki wewenang, tidak memiliki kuasa, tidak memiliki kemampuan untuk menolong li nafsin, nafs yang lain. Jadi nafs yang lain tidak bisa kita tolong. Jadi kita bisa artikan dengan gampang, satu nafs tidak memiliki kemampuan untuk menolong nafs yang lain. Satu diri tidak bisa memiliki kemampuan untuk menolong diri yang lain. Bahkan kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya, yaitu di surat Abasa kalau tidak salah, bahwa pada saat itu orang-orang lari daripada min akhihi wa abihi wa ummihi wa sahibatihi wa banihi. Pada saat itu orang lari daripada saudaranya, lari daripada ayahnya, lari daripada ibunya, lari daripada sahabat-sahabatnya atau pasangan hidupnya, lari daripada anak-anaknya. Kenapa? Tidak bisa saling menolong. La tamliku nafsu li nafsi syai', sesedikit apapun. Jadi ini artinya syai'an, sesedikit apapun. Ya. Jadi pada saat itu benar-benar orang nafsi-nafsi. Inilah yang dikatakan di beberapa ayat, wattaqu yauman la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Takutlah kepada suatu hari di mana pada hari itu satu nafs tidak bisa memberikan pertolongan kepada nafs yang lain. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Kita lihat ini muncul di surat Al-Baqarah kata-kata ini, ya. Kita buka surat Al-Baqarah. Surat yang kedua. Kita lihat di sini. Ini, ayat 48. Wattaqu yauman, takutlah terhadap satu hari, la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Jadi yauman yang dimaksud di sini apa tadi? Yaumuddin. Kan tadi sudah dikatakan di sana. Wa ma adraka yaumuddin? Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Jadi wattaqu yauman, takutlah kepada suatu hari di mana pada hari itu la tajzi nafsun an nafsin, satu nafs terhadap nafs yang lain tidak bisa memberikan pembelaan, tidak bisa memberikan jasa. Syai'an, sesedikit apapun. Wala yuqbalu minha syafa'atun. Pada saat itu syafaat tidak diterima lagi. Kenapa? Syafaat itu harus diusahakan di dunia. Wala yu'khadhu minha adl. Pada saat itu juga tidak diterima lagi keberatan.
walahum yunsarun, dan pada saat itu tidak ada lagi orang ditolong karena semuanya dicari di dunia. Dan di dalam surat Al-Baqarah ini muncul 2 kali. Ini ayat 48. Diulangi lagi di ayat 123. Mari kita lihat 123. Ya. Kenapa seperti ini Pak sekalian? Supaya kita perhatikan bahwa inilah nanti kita di akhir. Tidak bisa kita main-main tentang akhir. Ya. Makanya Nabi mengatakan seandainya manusia tahu tentang akhirat seperti yang aku ketahui, niscaya mereka lebih banyak menangis daripada tertawa. Tapi sekarang juga sebagai bahkan agama pun bisa dijadikan sebagai alat untuk bikin tertawa orang terpingkal-pingkal. Padahal harusnya agama menyadarkan orang agar lebih banyak menangis daripada tertawa. Tetapi agama sekarang telah dirubah sedemikian rupa menjadi alat untuk membuat orang tertawa, terpingkal-pingkal. Ini diulangi lagi di ayat 123 ini. Wattaqu yauman, takutlah kepada suatu hari. La tajzi nafsun an nafsin syai'a. Di mana pada saat itu satu nafs tidak bisa memberikan bantuan kepada nafs yang lain sesedikit apapun. Wala yuqbalu minha adl wala tanfa'u syafa'atun wala hum yunsarun. Ayatnya hampir sama. Kenapa diulangi berkali-kali? Karena benar-benar ini bukan perkara gampang. Sampai tadi diulangi 2 kali. Wa ma adraka ma yaumuddin summa ma adraka ma yaumuddin yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma izin lillah. Dan seluruh urusan pada saat itu al-amru, semua urusan pada saat itu yauma izin, pada saat itu terpulang kepada Allah. Kita tidak memiliki kuasa apa-apa lagi. Inilah yang disebut dengan maliki yaumiddin. Dialah Allah yang merupakan malik, raja, penguasa pada saat itu. Karena semua urusan kembali kepadanya. Wal amru yauma izin lillah. Maka kesempatan di dunia inilah, karena di dunia ini urusan diamanahkan kepada kita untuk kita pilih. Dibimbingkan kepada kita oleh Nabi dan Rasul. Bahkan malam Lailatul Qadar dibuat untuk memperbaiki amal kita. Sebelum sampai di akhirat, semua urusan kembali kepada Allah. Di dalam malam Lailatul Qadar dikatakan, tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin. Jadi pada saat itu semua amar akan ditentukan. Jadi di dunia inilah kita menentukan amar kita. Karena kalau di akhirat amar kita semuanya adalah otoritas Allah, otoritinya Allah. Wal amru yauma izin lillah. Jadi Bapak Ibu jemaah sekalian berbahagia, inilah akhir daripada surat Al-Infitar. Al-Infitar artinya terbelah, artinya apa? Cepat atau lambat, alam dunia kita akan terbelah. Dan kita akan pergi untuk selamanya, memasuki alam berikutnya disebut dengan alam samawi, alam langit, alam malakut. Kita harus tinggalkan alam dunia yang merupakan alam materi, alam makan, minum, ini jemaah sekalian. Kita suka atau tidak suka, kita senang atau tidak senang, maka setiap kita diberikan ujian, cobaan dalam bentuk sakit atau kurang enak badan, sebetulnya caranya Allah menunjukkan kepada kita bahwa dunia ini bukan tempat yang abadi, bukan tempat yang sungguhnya. Seusaha-usahanya kita memelihara kesehatan kita, suatu hari kita akan sakit jua. Suatu hari kita akan kehilangan sebagian kesehatan kita jua. Apa sebabnya? Karena kesehatan yang sejati, yang tidak terkena penyakit lagi, hanya di akhirat saja. Tapi sebaliknya, kalau kita menderita di sana, juga akan menderita juga selama-lamanya. Apa sebabnya? Wal amru yauma izin lillah. Mudah-mudahan ada manfaatnya Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan ayat-ayat ini bisa menggugah kesadaran kita semuanya bahwa benar-benar kehidupan kita ini hanya sementara saja. Karena menyadari kehidupan sementara itulah yang akan menyebabkan kita akan takut kepada Allah. Dan takut kepada Allah itulah yang menyebabkan kita akan mempelajari Al-Quran secara sungguh-sungguh. Karena Al-Quran itu adalah peringatan lima yakhsha bagi mereka yang takut. Terima kasih banyak. Walafu minkum. Yang mau bertanya dipersilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Nur. Alhamdulillah, barakallahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Ustaz. Kesimpulan daripada kupasan 19 ayat ini, tajuk kepada surah itu sendiri membawa kita kepada jika akhirnya
benar-benar terjadi dan pasti akan terjadi. Terbukanya hijab-hijab sampai halaman hakikat tu kita melihat dengan sejelas-jelasnya. Maka soalan Pak Ain atas Habu terjawab dengan ayat 19 tadi, bahawa segala benda itu adalah milik Allah. Maka kita yang hidup sekarang ni tanpa perlu tunggu kiamat, beri pencerahan Ustaz bahawa nothing mattered kecuali inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Dan selagi kita tidak nampak ma ra'aitu kepada kalimah inna lillah wa inna ilaihi raji'un, kita masih berangan-angan konon-konon kita di atas siratal mustaqim. Padahal hakikatnya, kalau kita benar-benar nampak hakiki cerita, kita masih tersesat. Sebab kita tak ambil peduli kepada kedalaman makna-makna batin yang Al-Quran tadi. Beri kebetulan dan pencerahan Ustaz. Barakallahu fi apa. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Jadi Bapak Ibu jemaah sekalian, di pembahasan kita sebelumnya ada satu pertanyaan yang sangat penting, yang sangat menukik, yang sangat dalam maknanya. Yaitu pendek saja, satu ayat tapi pendek. Yaitu fa'aina tadhhabun. Itu kan satu ayat Pak sekalian, kemarin kita bahas. Fa'aina tadhhabun. Iya. Bisa dikatakan cuma 2 potong kata saja, walaupun fa sendiri sebetulnya adalah huruf. Jadi, tapi intinya di sana adalah 2 potong kata saja. Fa'aina tadhhabun. 2 kumpulan kata. Fa'aina, maka kemana tadhhabun kalian akan pergi? Lalu kemudian Nabi Ibrahim menjawabkan kita, inni dhahibun ila rabbi. Saya hanya akan pergi kepada Tuhanku. Apa sebabnya? Karena Nabi Ibrahim tahu sekali ini, bahwa kita semuanya cepat atau lambat pasti akan ke akhirat. Dan di akhirat itu hanya Allah yang berkuasa, tidak ada lagi yang lain. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Pada saat itu tidak ada lagi orang, tidak ada lagi individu, tidak ada lagi person yang punya kuasa atas yang lain. Kenapa? Karena wal amru, semua urusan pada saat itu, yauma izin, pada saat itu lillah, milik Allah semuanya. Karena semuanya milik Allah, harusnya ketika Allah bertanya fa'aina tadhhabun, kita katakan ilallah. Inni zahibun ilallah. Kalau Nabi Ibrahim katakan inni zahibun ila rabbi, saya pergi kepada Tuhanku. Karena tidak ada lagi yang berkuasa kecuali Allah pada saat itu. Inni zahibun ilallah. Apa sebabnya? Karena seperti yang diceritakan dalam Al-Quran, benar-benar tidak ada yang bisa terjadi, kata Pak Nur tadi, nothing matter, kecuali apa yang Allah kehendaki. Tidak ada apapun yang terjadi nanti di sana kecuali apa yang Allah kehendaki. Tidak ada. Semuanya kembali kepada Allah. Jadi benar-benar kita ini hanya mengandalkan kasih sayang Allah, Pak Ustaz. Tidak ada yang kita, boleh saja misalnya kita merasa berbuat baik. Tapi kalau ternyata perbuatan baik kita itu di mata Allah cacat, bagaimana Bapak Ibu sekalian? Oleh sebab itulah harapan kita adalah kasih sayang Allah saja kepada kita. Yang disebut dengan rahmatnya. Yang kita cari adalah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita mengandalkan ibadah kita bagaimana kalau cacat? Diajarkan doa kepada kita seperti ini. Rabbana taqabbal minna siyamana wa salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhasyu'ana wa ta'abbudana. Di belakangnya ada kata-kata wa tammim taksirana. Apa artinya tammim taksirana? Ya Allah, sempurnakanlah cacat-cacat, kekurangan-kekurangan daripada ibadah kami. Jadi kita sadar bahwa kita ini beribadah tapi banyak cacatnya Bapak-Ibu sekalian. Jadi artinya boleh jadi kalau kita bawa kepada Allah, dibawa kepada total quality control-nya Allah, tidak lolos sebetulnya Bapak-Ibu sekalian. Total quality control, ya. Jadi kalau kita bawa kepada total quality control-nya Allah, sebetulnya banyak ibadah kita tidak lolos sebetulnya. Ya. Bukankah Nabi sendiri mengatakan banyak orang berpuasa tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus. Artinya apa? Tidak lolos total quality control. Allah mengatakan wailu yauma fawailul lil musallin. Ada orang salat tapi neraka wail. Artinya apa? Salatnya tidak lolos total quality control. Banyak orang berhaji tapi hajinya bukan mabrur tapi mardud, ditolak. Kenapa? Karena tidak lolos total quality control.
Pertanyaannya, adakah yang bisa di antara kita menjamin bahwa kita punya ibadah ini sudah lolos total quality control? Makanya satu-satunya cara adalah kita datang wa tammim taksirana ya Allah, ya Allah. Ya Allah, sempurnakanlah ibadah kami yang banyak kekurangan dan cacat-cacatnya ini. Banyak khilafnya. Jadi hanya itu yang bisa kita katakan, Pak sekalian. Intinya semuanya kita kembalikan kepada Allah. Kita ini adalah tidak punya apa-apa. Semuanya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Karena amar pada saat itu semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam Al-Fatihah, Maliki. Allah itu adalah Maliki Yaumuddin. Dia adalah raja pada saat itu. Dia adalah penguasa. Dia adalah dialah pemilik segala-galanya. Malik itu pemilik. Maliki Yaumuddin. Dia adalah pemilik segala-galanya pada saat itu. Kita la tamliku. Kita tidak punya malik. La tamliku. Kita tidak bisa memiliki apa lagi. Tidak bisa memiliki apa-apa lagi pada saat itu. Yang memiliki semuanya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya jemaah sekalian, ketika Allah bertanya aina tazhabun, maka kemudian Nabi Ibrahim membantu kita menjawab, inni dzahibun ila rabbi, bukan kepada yang mana-mana. Jadi kalau kita beribadah Bapak sekalian, cobalah menghindari kita beribadah hanya karena kepentingan. Ya Allah, saya beribadah supaya ini, supaya itu, supaya sehat, supaya ini, supaya tanah saya cepat laku, supaya anak saya cepat bekerja. Itu tidak salah, tetapi belum seperti yang diajarkan Al-Quran. Kalau Al-Quran mengajarkan kita apa? Inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Saya hanya akan pergi kepada Tuhanku karena hanya dengan mengarahkan, memfokuskan jiwa saya kepada Allah, maka Allah akan terlibat membimbing aku. Sayahdin. Jadi seorang Nabi Ibrahim pun tidak merasa dia membimbing dirinya. Padahal dia Nabi besar, Sayyidut Tauhid. Seorang Nabi Ibrahim tidak ada perasaan bahwa dalam dirinya itu bisa membimbing dirinya. Dia hanya menyerahkan kepada Allah. Inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Inilah jemaah sekalian berbahagia harusnya kita miliki selama bulan Ramadan. Dan hasilnya setelah bulan Ramadan. Yaitu benar-benar hilangnya rasa aku pada diri kita. Karena rasa aku ini disebut dengan togha. Dan kita sudah bahas pada surat An-Nazi'at. Wa amma man togha wa ataral hayata dunya fa innal jahima, sama dengan di sini, innal fujara la fi jahim innal jahima hiyal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbi wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Berikutnya lagi Pak sekalian. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Pak Swandi ya. Ya, silakan Pak Swandi, silakan. Itu kan disebutkan bahwa para abror sepertinya 5 orang, dan yang disucikan dalam surat persucian kan juga 5 orang. Yang saya tanya kan, Ustaz, yang 9 orang dari imam itu kan berarti nggak termasuk abror ya? Padahal kita kan, imam kita kan Imam Mahdi. Kita doa kita pada supaya mewafaqkan bersama para abror, bukan itu Ustaz? Terima kasih. Nah, jemaah sekalian berbahagia 5 orang, karena itu yang menjadi asbabun nuzul surat itu. Ketika dikatakan innama yuridullah liyudhiba ankum rijsa ahlal bait, ya ahlul bait pada saat itu 5 orang, nanti kemudian muncul zuriatnya. Jadi zuriatnya apa? Yang suci juga, seperti dalam surat Al-Baqarah kaitannya dengan Nabi Ibrahim. Karena ketika Allah melantik Nabi Ibrahim, inni ja'iluka linnasi imama, lalu Nabi Ibrahim mengatakan wa min dzurriyyati, baru Allah mengatakan la yanalu ahdi zalimin. Baik Nabi Ibrahim yang akan meneruskan tugas imamah untuk seluruh manusia ini adalah dzurriyyatmu, tetapi tidak berlaku pada dzurriyyatmu yang zalim. La yanalu ahdi zalimin. Surat tugas ini tidak berlaku pada dzurriyyatmu yang zalim. Mafhum mukhalafahnya hanya berlaku pada dzurriyyat Nabi Ibrahim yang maksum, yang terjaga. Nah, inilah juga Nabi Muhammad kita seperti itu, Pak. Jadi 5 karena memang itu asbabun nuzul. Yang kita katakan tadi itu kan hadis asbabun nuzul. Sebab turunnya ayat ayat tersebut. Dan itu yang dilakukan Nabi pada saat ayat itu turun, langsung meminta selimut. Ada yang mengatakan bahwa ada hadis mengatakan dia di rumahnya Ummu Salamah, ada juga hadis yang lain mengatakan di rumahnya Aisyah. Nah, ketika ayat itu turun, tapi apapun dimanapun turunnya, Nabi mengambil selimut Yamani, Al-Kisah itu selimut Yaman, lalu kemudian memanggil yang 4 orang tadi, sehingga bersamanya di dalam selimut tersebut. Begitu.
Berikut lagi Ustaz Wahidin tadi kalau tidak Ya, salah ada. ya Ustaz. Ya, syukur, insyaallah. Ke ayat 18 Ustaz. Ada 2 kali pertanyaan, ada. Iya, 17 dan 18 ini sama menurut saya Ustaz ya. Pertanyaan aja yang kedua ini. Artinya mempertegas ya. Wa ma adraka ma yaumuddin, summa ma adraka ma yaumuddin. Ini rahasianya apa Ustaz? Itu yang pertama pertanyaan. Rahasianya apa sehingga Allah itu mengulang-ulang itu ya. Mengulang-ulang sebuah ayat yang sebenarnya itu kalau secara logika itu kita sudah paham lah gitu. Tapi ini kan mungkin pasti Allah punya maksud tertentu gitu loh. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, surat sebelumnya Ustaz. Tadi pertanyaan soal aina tasabun. Apa itu sama ketika kita mengatakan aina tusafirun gitu. Keduanya kan kalau itu kan itu karangan saya tadi, aina tusafirun. Kemana Anda akan bersafar gitu. Kenapa Anda akan di sini menggunakan fi'il mudhari itu kan. Artinya ini proses yang sedang tidak jalani hari ini gitu loh. Apakah seluruh aktivitas kita, seluruh kehidupan kita dunia itu diarahkan ke sana gitu kan. Itu ya, begitu yang saya pahami Ustaz. Mungkin bisa pendalamannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Ustaz Wahidin. Yang pertama adalah tentang summa ma adraka ma yaumuddin, summa ma adraka ma yaumuddin. Jemaah sekalian, pengulangan seperti ini dalam Al-Qur'an tidak banyak, hanya segelintir kecil saja. Dan biasanya berkaitan dengan peristiwa-peristiwa besar, yaitu akhirat dan orang-orang yang menjadi penanggung jawab memberikan syafaat nanti di akhirat. Pertama kita ketemu pengulangan adalah di surat An-Naba. Amma yatasaalun anin nabail azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamuna thumma kalla saya'lamun. Itu pengulangan di sana. Kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Mereka pasti sekali-kali tidak, mereka pasti akan mengetahuinya. Kemudian sekali-sekali tidak, mereka pasti akan mengetahuinya. Itu pengulangan. Pengulangan ini juga terjadi pada surat At-Takatsur. Jadi kalau di atas tadi An-Naba, kita sudah terangkan An-Naba, apa itu berita besar? Anin nabail azim, An-Nabaul azim. Kemudian juga berkaitan dengan At-Takatsur, di belakangnya kata-kata anin naim, latus alunna yauma idzin anin naim. Itu adalah orang-orang mendapatkan kenikmatan, nikmat wilayah. Nah, diulangi lagi di situ. Bahwa yang menyebabkan orang keluar dari wilayah, yang menyebabkan orang tidak bersama dengan al-abror, itu adalah karena urusan dunia. Di situ dikatakan al-hakum mutakasur. Al-hakum, kumnya itu kalian. Kalian telah terlalaikan. Jadi kata dasarnya al-hakum. Al-hakum mutakasur. Berpikir untuk memperbanyak sesuatu. Takasur itu adalah alam kasrah, alam material, alam kasrah, alam majmuk. Inilah yang menyebabkan kalian lalai. Al-hakumut takasur. Jadi bukan hanya memperbanyak harta, tapi alam kasrah, alam majmuk, alam plural inilah yang menyebabkan kita terlalaikan. Karena kita menyaksikan alam plural ini seperti menyaksikan pelangi di sore hari menjelang hujan. Padahal itu adalah fata morgana. Pelangi itu kan fata morgana, Pak Ustaz. Nah, Allah mengatakan alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla saufa ta'lamuna summa kalla saufa ta'lamun. Itu diulangi lagi. Ya. Nah, di sini juga ada satu dua lagi di tempat lain, tapi kita batasi karena waktu tidak terbatas. Ma adraka ma yaumuddin, summa ma adraka ma yaumuddin. Jadi ini menunjukkan bahwa yaumuddin ini penting sekali karena dikatakan ma adraka, tahukah kamu? Kan ini kan sebetulnya pertanyaan retorik. Harusnya kita sudah tahu sebetulnya dengan membaca Al-Quran. Tapi kenapa muncul ma adraka, tahukah kamu? Menunjukkan penting sekali. Ya. Ma adraka ma yaumuddin, tahukah kamu apa itu yaumuddin? Supaya kita tahu bahwa pada saat yaumuddin, semua orang yang kita ikuti di dunia ini, terutama dalam bermazhab-mazhab, itu tidak punya kuasa pada saat itu. Ini masuk di sini. Ya. Jadi siapapun, misalnya kita ingin ikut sama, mohon maaf, kita misalnya ikut sama mazhab seperti misalnya Imam Syafi'i misalnya. Dengan segala hormat tentu kepada Imam Syafi'i, beliau adalah ulama besar. Tapi apakah dia mendapatkan mandat nanti di akhirat? Apakah dia memiliki kuasa? Apakah dia memiliki otoritas? Itu masalahnya. Karena dikatakan di sini la tamliku nafsun syai'. Semua urusan pada saat itu kembali kepada Allah.
Kita ikut kepada misalnya mazhab Hanafi misalnya. Apakah Imam Hanafi memiliki itu nanti di akhirat? Kita ikut kepada Imam Ahmad bin Hambal. Apakah beliau memiliki itu? Kita ikut kepada Imam Malik dan seterusnya. Apakah mereka semuanya nanti di akhirat memiliki itu untuk membantu kita? Ini sebetulnya makanya dipertanyakan. Bahwa kita benar-benar harus ikut kepada orang yang dimandatori oleh Allah SWT. Oleh orang-orang yang memang ditugaskan, di-endorse oleh Allah SWT. Karena kalau tidak di-endorse berarti masuk kategori la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Karena wal amru, urusan pada saat itu hanya kembali kepada Allah. Artinya apa? Orang itu bisa diterima syafaatnya kalau dia mendapatkan mandat dari Allah, karena wal amru yauma izinillah. Inilah pentingnya kenapa muncul wa ma adraka ma yaumuddin summa ma adraka ma yaumuddin. Waktu kita sudah habis, kita akhiri sampai di sini Pak Bu sekalian. Selamat berbuka puasa. Mudah-mudahan di chat juga tidak ada pertanyaan. Ya, ini ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala. Ada Ustaz. Ya, ada. Iya. Ya. Oh, ini ya dari Ustadz dari Nawawi ya. Cuma bukan pertanyaannya. Ini koreksi. Jadi kalau memang ada 6 berarti 6 ya. Mohon maaf kalau 5 tadi. Jadi Al-Mutaffifin ini 2. Ali Imran ada 2 di Ali Imran ya. Ya, 198 ada ya. Saya belum tahu. Nanti kita lihat. Jadi yang saya tahu itu wa tawaffana ma'al abrar. Jadi ternyata kata Nawawi ini ada juga di surat Ali Imran 198 ya, Bu ya. 198. Coba kita cek dulu ya 198. Terima kasih banyak Ustadz Nawawi. Ustadz Nawawi ini juga Ustadz juga ya 198 ya. Lil abrar, ya betul ada juga. Terima kasih banyak. Jadi lakinil ladzina taqaw rabbahum lahum jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha nuzulan min indillah wa ma indallahi khairul lil abrar. Jadi khairul lil abrar. Jadi bagus ya. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian atas perhatian dan kesertaannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih banyak kepada Ustadz Nawawi yang telah memberikan koreksi. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.